Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Walde Gusti Rusliana, Harnum Puspitasari, dan saya sendiri Rizky Amalia. Di sini kami ingin memaparkan makalah kami yang berjudul Qisas dan Ta'zir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walde Gusti Rusliana dari kelompok 13. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kisos ya. Jadi bagian A, pengertian kisos. Kisos adalah istilah dalam hukum Islam yang berarti pembalasan, mirip dengan istilah hutang nyawa dibayar dengan nyawa. Dalam kasus pembunuhan, hukum kisos memberikan hak kepada keluarga korban untuk meminta hukuman mati kepada pembunuh. Dasarnya adalah, hai orang yang beriman, diwajibkan bagi kamu kisos atas orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Barang siapa mendapat maaf dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik. Selanjutnya di sini disebutkan ya, di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi, dan kami tetapkan atas mereka di dalamnya Taurat bahwa jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisos, maka melepaskan hak itu jadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang zalim. Disebutkan lagi ya di sini di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 45 yang artinya, meski demikian dikatakan Al-Quran, bila hak kisos dilepaskan oleh korban, maka itu menjadi penebus dosa bagi mereka. Keluarga korban dapat memaafkan pembunuh dan meminta penebus dalam bentuk materi. Hukum kisos adalah sama seperti hukum hudud ya, yaitu hukuman yang telah ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, hukuman kisos ialah kesalahan yang dikenakan hukuman balas. Membunuh dibalas dengan membunuh, sama seperti materi yang saya awal jelaskan, yaitu nyawa dibalas dengan nyawa, melukakan dibalas dengan melukakan, mencederakan dibalas dengan mencederakan. Oke, kembali lagi kita mengulas yang bagian B, macam-macam kisos. Jadi kisos ada dua macam di sini disebutkan dalam makalah kami. Yang pertama kisos jiwa, dan yang kedua kisos anggota badan. Nah, yang pertama itu kisos jiwa, yaitu hukum bunuh bagi tindak pidana pembunuhan. Nah, dan yang kedua kisos anggota badan. Nah, ini hukum kisos atau tindak pidana melukai, merusakkan anggota badan, atau menghilangkan manfaat anggota badan. Itu saja materi yang saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Macam-macam ta'zir dilihat dari hak yang dilanggar. Ta'zir dapat dibagi menjadi dua bagian. Satu, jarimah yang berkaitan dengan hak Allah, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kemaslahatan umum seperti pencurian, penimbunan bahan pokok, dan lain-lain. Bisa dikatakan juga dengan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang karena meninggalkan kewajibannya, seperti tidak membayar zakat. Dua, jarimah yang berkaitan dengan hak perseorangan, yaitu perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang tertentu atau bisa juga sebagai suatu siksaan yang dijatuhkan atas perbuatan yang melanggar ketentuan
syariat seperti penipuan, pengkhianatan, penghinaan, dan lain-lain. Adapun dari segi sifatnya, jarimah ta'zir dibagi menjadi 3 bagian. 1. Ta'zir atas perbuatan maksiat, yaitu semua maksiat yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, namun tidak ada ketentuan atas hukuman yang dijatuhkan, seperti memakan harta anak yatim, riba, menghina orang lain, dan lain-lain. Hukumannya pun lebih ringan daripada had. 2. Ta'zir atas perbuatan yang membahayakan kepentingan umum, yaitu semua tindak pidana yang dianggap melanggar kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur yang merugikan kepentingan umum, maka perbuatan itu tersebut dianggap jarimah dan berlaku dikenakan hukuman. 3. Ta'zir atas pelanggaran atau mukhalafah. Jenis yang ketiga ini sepenuhnya ditentukan oleh ulil amri, seperti pelanggaran disiplin pemerintah. F. Hikmah ta'zir. Sistem demokrasi sangat menjunjung tinggi prinsip legalitas dalam penetapan kejahatan dan ancaman hukumannya. Artinya, kewenangan dan otoritas menentukan suatu perbuatan dikatakan sebagai kejahatan atau tidak berada pada otoritas legislator atau orang yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dalam batas-batas yang telah ditentukan. Prinsip yang telah dideklarasi oleh Revolusi Prancis dan dituangkan dalam dokumen Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1000 batas-batas yang telah ditentukan. Prinsip yang telah dideklarasi oleh Revolusi Prancis dan dituangkan dalam dokumen Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia dan Warga Negara pada tahun 1789 pada poin ke-8 sebagai respon terhadap para filosof dan kaum intelektual yang mengancam tatanan yang memberikan kewenangan kepada para hakim tanpa ada aturan dan ketentuan baku, sehingga menyebabkan terjadinya berbagai bentuk penjatuhan vonis hukum secara berlebihan dan merampas kebebasan individu. Begitu pula dalam poin 4 dari Undang-Undang Pidana yang dikeluarkan oleh Napoleon tahun 1810 yang dirumuskan dan diformulasikan dalam istilah dunia hukum dan perundang-undangan dengan pernyataan tidak ada kejahatan dan tidak pula hukuman tanpa nas atau suatu tindakan kejahatan dan tidak pula sanksi hukuman kecuali yang digariskan dan dicantumkan dalam kitab undang-undang hukum pidana. Adanya penyataan yang menjadi suatu prinsip umum ini mengandung hikmah adanya perlindungan jaminan terhadap hak-hak individu dan kebebasan warga negara dalam berbuat dan berperilaku. Sebab jika kewenangan penentuan kejahatan diserahkan kepada hakim, maka orang-orang akan bingung dan juga negara tidak terjebak kepada orang-orang yang mereka tidak menyadari atau tidak mengetahui kejahatan yang mereka lakukan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.